Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada di sore hari ini, yang tengah menyimak kajian Radio Silaturahim, yang saat ini ikhwan dan akhwat mungkin berkumpul bersama keluarga di rumah, ataupun yang saat ini ikhwan dan akhwat sedang berada dalam perjalanan, berada dalam kendaraannya. Semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali ikhwan akhwat, bersama saya Hafiz Al-Floresi ditemani Mas Neja di kameramen dan Abi Agus di meja operator. Alhamdulillah kembali hadir dalam program Tausiah Sore bersama guru kita Ustadz Z.M. Bahmid. Di edisi hari ini Senin tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah atau bertepatan di tanggal 28 Februari 2022. Dan saat ini ikhwan akhwat kita sudah terhubung bersama guru kita melalui aplikasi Zoom. Maka kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kabar bagaimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, bin ni'mah wal afiyah. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah Ta'ala, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Sehari ini momentum Isra dan Mi'raj juga Ustaz ya? Masya Allah. Benar. Masya Allah. Kegiatan dakwah gimana Ustaz? Lancar semuanya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah jalan. Baik. Selangkah demi selangkah jalan. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kita di sore yang berbahagia ini, guru kita Ustadz Z.M. Bahmid akan membahas dengan tema hamba-hamba yang terbaik. Siapakah hamba-hamba yang terbaik itu ikhwan dan akhwat? Maka marilah kita simak nasihat dari beliau. Langsung saja kita buka acara kajian kita di sore hari ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا أرحم الراحمين. Para pendengar sekalian Radio Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada saudara-saudara kita yang dalam perjalanan, insyaallah Allah akan menyampaikan sampai ke tujuan kalian dengan sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan kepada saudara-saudara kita yang sakit, insyaallah biidzni Rabbana Karim, supaya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan penyakitnya dan mengembalikan mereka bisahha wal afiyah. Amin ya arhamar rahimin. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suara saya agak berubah dikit karena baru selesai the flu. Alhamdulillah, tapi bukan corona. Bukan Omikron, karena sebenarnya corona dan flu itu hampir tidak ada bedanya. Hanya terkadang ada konspirasi yang walaupun sakitnya lain akan dikoronakan. Nah, itu yang terjadi. Hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
Saya ingin membawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan atau mengkategorikan orang-orang yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan kepada kita untuk kita beriman dan beramal baik, beramal saleh. Ya. Dan berbuat baik kepada lingkungan kita. Kepada siapa aja. Sampai kepada hewan pun kita perlu berbuat baik. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan tentang mereka-mereka yang menyembelih kurban, itu pun disuruh supaya pisaunya itu setajam mungkin. Dan kurban yang akan dipotong itu untuk kita tidak menganiaya. Artinya kita beri makan, memberi minum, dan kita ikat di tempat yang baginya itu enak untuk dia, untuk di mana dia berada. Bukan kita ikat dengan kencang ke pagar sehingga dia nggak bisa bergerak leluasa. Itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Kepada hewan aja kita disuruh untuk berbuat baik. Apalagi kepada sesama manusia. Sesama kita antara hamba-hamba Allah di lingkungan kita. Apa dia muslim ataupun dia non-muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah taala telah berbuat baik kepadamu, kepada kita. Ini Masya Allah, kebaikan-kebaikan Allah kepada kita itu, kita mau pakai komputer apa aja kita nggak bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuh. Allah Ta'ala menyatakan kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan mungkin sanggup untuk menghitung. Terkadang dalam kehidupan manusia, ketika dia berbuat baik kepada seseorang, ya, padahal ketika kita disuruh untuk berbuat baik, betul-betul ikhlas lillah, mukhlisina lillah. Artinya jangan kita berbuat baik karena ada kamera yang menyorot kepada kita. Atau kita ingin berbuat satu kebaikan, kita undang dulu stasiun-stasiun televisi, ya, atau kita sebarkan di media sosial. Tidak perlu. Biar Allah yang menilai. Itulah sehingga Allah Ta'ala menyatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada kita. Kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu luar biasa. Tidak akan mungkin kita bisa menghitung. Kita lihat di sekeliling kita yang baru berlalu sudah berapa setahun. Ketika hamba-hamba Allah itu, yang nafas mereka sesak karena corona, mendapat corona. Kemudian dipasangkan respirator. Respirator itu alat untuk bernapas. Apa memang dia perlu atau tidak? Wallahu a'lam. Bayangkan ketika kita dalam kondisi sehat, nggak butuh respirator. Dan kita renungkan sejenak orang yang dipasang respirator untuk membantu dia bernapas. Itu ada selang lebih besar dari ujung dari jari induk masuk ke kerongkongan dia. Jadi ketika kita sehat itu kebaikan Allah, kita bisa bernapas dengan nikmat, menghirup oksigen dari udara dengan nikmat. Justru itu di dalam Al-Quran 33 kali Allah Ta'ala mengulang-ulangi. Seakan-akan menyindir kepada kita, bertanya kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi? Ya, kebaikan Allah yang mana lagi yang kalian bakal dustakan? Wahai manusia dan jin. Ini ditujukan kepada manusia dan jin. Jadi hamba Allah yang mulia, Allah Ta'ala menyatakan wa ahsin. Berbuat baik. Kita baru niat aja untuk berbuat baik, baru niat. Allah Ta'ala sudah catat kebaikan. Kalau kita niat mengganggu orang, menjelekkan seseorang atau ingin mengganggu orang,
Sebelum kita action, Allah Ta'ala belum catat. Kalau kita batalkan, subhanallah, kita batalkan niat kita yang jelek, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita fadilah, pahala. Apalagi kalau kita berbuat baik. Ada beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di antara orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka-mereka ini yang dianggap, dipandang oleh Allah sebagaimana orang yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada seorang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Di dalam riwayat yang lain diceritakan, "Ya Rasulullah, man ahabban nas indallah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala di antara kita kaum mukminin? Dalam riwayatnya dikatakan, "Ya Rasulullah, mana orang yang terbaik?" Jadi maksudnya sama. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepadanya, "Alladzi yanfa'uhum linnas." Mereka itu yang bermanfaat untuk masyarakat lingkungan, kepada teman-temannya, keluarganya, masyarakat lingkungannya. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang selalu berbuat baik di lingkungannya, apabila dia berada di lingkungan hamba-hamba Allah tersebut, seakan-akan dia menggenapkan majelis tersebut. Ada orang yang mengganjilkan. Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang mengganjilkan satu majelis itu orang yang tidak disukai karena kejelekannya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Alladzi yanfa'uhum linnas," yaitu mereka-mereka yang bermanfaat kepada masyarakat lingkungan. Kita hidup ini bermasyarakat. Kita nggak bisa mengungkung diri di dalam rumah, itu bukan urusan saya. Yang penting saya aman, saya nggak mengganggu orang, tapi saya aman. Udah. Jangan. Kalau kita banyak manfaatnya kepada masyarakat lingkungan kita, dan jangan kita berpikir manfaatnya ini kita hanya apabila memberikan bentuk materi kepadanya. Tidak. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ada hamba-hamba Allah tetangga kita yang mungkin, umpama contoh aja, contoh. Dia dalam musibah, dalam kedukaan. Kita datang menghibur kepadanya. Kita datang menunjukkan simpatiknya kita kepadanya dengan kesusahan yang dia hadapi. Kita senangkan hatinya. Apa kita membawa ayat-ayat Allah menasihati kepadanya? Itu termasuk kita memanfaatkan diri kita untuk berbuat baik yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita nggak boleh berpikir, masa bodoh lah, yang penting saya tidak mengganggu orang. Biarlah saya dengan kehidupan saya. Jangan. Sebab kita juga kalau meninggal dunia nggak akan mungkin kita berjalan sendiri ke kubur. Kita meninggal dunia, kita memerlukan hamba-hamba Allah yang lain untuk memandikan kita. Sekalipun itu bagi mereka merupakan fardu kifayah. Tapi coba, umpama orang yang suka mengganggu lingkungannya, dikenal dengan maksiatnya, suka berbuat mudarat kepada hamba-hamba Allah. Kalau umpama dia kena musibah, biasanya apa respon orang mengatakan? Ya mungkin kalau dia meninggal dunia lebih baik. Dan kalau ada yang mengatakan hamba Allah tersebut dalam meninggal dunia, ada yang mengatakan Alhamdulillah, ya Allah, kita aman dari tangannya.
aman dari mulutnya, aman dari lisannya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, aktifkan diri kita itu untuk berbuat baik kepada masyarakat lingkungan. Alladzi yanfa'uhum linnas. Mereka itu bermanfaat kepada masyarakat lingkungan. Dia tidak ada masyarakat yang merasa kehilangan. Begitu orang menyebut namanya, masyarakat yang mengatakan, Allah, Masya Allah, orangnya sangat baik. Kemana orangnya yang sudah lama nggak muncul? Sudah lama nggak kelihatan. Jadi itu memang kebaikan, tapi kebaikan yang betul-betul bukan karena disorot oleh kamera. Kayak kita berbuat baik karena mau viralkan. Ya, kalau kita bersedekah membagi-bagi ini biar supaya viral. Mungkin kita dengan alasan contoh supaya orang lain yang ikut. Hati-hati. Karena syirik kecil itu riya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, riya itu bagaikan semut yang kecil di malam hari yang gelap di atas batu hitam, di atas batu yang hitam. Jadi hampir nggak kelihatan. Kita berbuat baik, biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai. Kita nggak punya sesuatu untuk berbuat baik. Kita bisa berbuat baik dengan tenaga kita. Setidak-tidaknya kita senyum kepada saudara-saudara kita yang ketemu dengan kita. Ada jenazah yang meninggal, kita datang bertakziah padanya. Kalau perlu kita mengantarkan ke kubur. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang terbaik dan orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang bermanfaat kepada masyarakat lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang baik, yang terbaik bagi kalian. Jadi ini kategori orang-orang yang terbaik yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran. Kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Justru itu ada hadis yang lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada masyarakat lingkungan daripada sekalipun hanya satu ayat. Nah, hamba Allah yang mulia. Justru itu kita disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perbanyak membaca Al-Quran. Dan kalau kita membaca Al-Quran, kita baca juga artinya. Kalau umpama kita tidak membaca artinya, benar. Tetap fadilah ada, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 fadilah begitu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita memperhatikan maknanya, sedikit demi sedikit kita bakal tahu apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang Allah Ta'ala arahkan kepada kita dalam Al-Quran. Dan apa pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yang terbaik juga di antara kalian adalah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dia belajar Al-Quran dan dia ngajarkan lagi. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan sejenak. Ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada salah seorang hamba Allah, kemudian hamba Allah ini, Masya Allah, punya kemauan juga untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak yang lain. Taruhlah, anggap anak-anak. Dia mendidik anak-anak. Anak-anak ini jadi dewasa, mereka sudah bisa baca Al-Quran. Kita sudah meninggal dunia. Masya Allah.
sudah meninggal dunia. Ada yang banyak membaca Al-Quran. Taruhlah kepada satu orang. Kemudian hamba Allah ini mengajarkan kepada beberapa orang, 5-6 orang. Yang 5-6 orang ini berkembang lagi dari anak-anak menjadi dewasa. Kemudian ada yang mengajarkan Al-Quran. Kita sudah di alam barzakh. Fadilah daripada kita mengajarkan Al-Quran ini masih berkembang lebih banyak. Bagaikan kita menabung sesuatu. Dan kita sudah di alam barzakh. Kiriman-kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk kepada kita. Karena dari satu tunas yang kita ajarkan Al-Quran, kemudian diajarkan kepada beberapa orang. Beberapa orang ini kemudian mereka tumbuh dewasa, ada juga yang menjadi guru Al-Quran. Menjadi amal jariyah bagi kita. Subhanallah. Apalagi kepada orang yang tidak salat. Umpama ada teman kita, sahabat kita yang tidak salat. Itu kadang-kadang dia salat, dia semaunya aja. Dia rasa enak, dia salat, rasa enak, dia gak mau salat. Kemudian kita ajarkan kepadanya, kita arahkan kepadanya pelan. Sampai dia tekun untuk salat. Itu Masya Allah. Di samping kita ini telah melakukan manfaat kepada masyarakat lingkungan, kepada saudara-saudara kita, kepada ashab kita, termasuk kita mengajarkan Al-Quran kepadanya. Sudah menjadi manusia yang terbaik, disayangi oleh Allah Ta'ala, karena yanfa'uhum linnas. Man ta'allama Al-Quran wa'allama. Justru itu hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ta'allama Al-Quran. Belajar Al-Quran. Ya. Kalau kita belajar Al-Quran, pasti kita bahkan tilawat Al-Quran. Hanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ketika kita melihat makna-maknanya ini, ya, ini sudah sama dengan kita ini belajar Al-Quran. Sekali waktu kita di dalam kelompok teman-teman kita, lagi bercerita sesuatu yang agak nyerempet dikit kepada dosa, umpama. Kemudian kita teringat satu ayat. Kemudian kita sampaikan kepada mereka. Itu sudah termasuk wa'allamahum. Bukan wa'allamahu lagi. Dan mengajarkan kepada mereka. Ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan seperti ini. Jadi hamba Allah yang mulia. Di dalam riwayat hadis yang lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Iqra Al-Quran. Fa inna ya'ti syafi'an yaumal qiyamah bisahmiha. Perbanyak baca Al-Quran. Karena nanti dia akan memberikan syafaat, penolong kepada kita di yaumul qiyamah. Kapan yaumul qiyamah? Mungkin masih lama kita anggap. Tapi kita menghadapi kematian itu, ya Allah. Anak umur 10 tahun meninggal dunia. 20 tahun meninggal dunia. Ada yang 40 tahun meninggal dunia. Ada yang 80 tahun meninggal dunia. Ada anak bayi. Anak bayi meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, kita masuk ke alam, dibawa kita ke alam kubur. Alam kubur itu adalah bagian daripada yaumul akhir. Gerbangnya yaumul akhir. Pintu gerbangnya yaumul qiyamah. Itu alam kubur. Pada saat itulah Al-Quran akan berfungsi, Masya Allah, untuk kita. Menjadi penerang di dalam alam kubur. Itu banyak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan. Jadi hamba Allah yang mulia yang kedua, untuk kalau kita memasukkan diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ta'allam al-Quran wa'allam. Belajar Al-Quran dan ajarkan Al-Quran. Hanya kita di sini saya. Di Indonesia ini saya. Saya lihat, saya perhatikan. Kalau anak-anak kita supaya tidak ketinggalan di sekolahnya, kita panggil guru ekstra, les.
apa namanya itu istilahnya sekarang. Kita suruh les panggil guru. Kalau guru ajar matematikanya, matematika umpama, si gurunya juga pasang tarif. Dan kita nggak segan-segan untuk membayar. Tapi terkadang kalau guru Al-Quran, kita anggap gampang, anggap enteng. Subhanallah. Guru Al-Quran, biasanya guru-guru Al-Quran kalau kita tanya umpama, Bu atau Pak, mau dibayar berapa ini untuk tiap hari ngajarkan anak Al-Quran, ngajarkan anak saya Al-Quran dua hari seminggu atau 3 hari seminggu. Biasanya rata-rata yang guru-guru ngaji ini mereka mengatakan apa? Dia nggak pasang tarif. Seikhlasnya, Pak. Masya Allah. Dia betul ingin mencari fadilah. Ingin menanam amal jariah. Termasuk ilmun yantafa'u bihi. Ya. Dia mencari fadilah. Kalau ditanya berapa, dia nggak mau pasang tarif. Tapi kita juga harus sadari. Yang mengajarkan Al-Quran ini beda dengan bumi dan langit, dengan yang mengajarkan matematika atau yang mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa apa namanya, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang. Beda. Sebab nanti hamba Allah ini yang kita ngajari, yang anak ini yang belajar daripada guru, sesudah dia 60 tahun ke atas, bahasa-bahasa yang lain itu sudah nggak ada guna. Tapi ketika diajarkan Al-Quran, makin tua, makin berguna Al-Quran kepada dirinya. Jadi jangan kita pandang enteng kepada guru yang mengajarkan Al-Quran. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Dan tidak ada sesuatu dalam kehidupan ini yang lebih bernilai daripada Al-Quran. Hamba Allah yang mulia, kita ini kalau belajar, taruhlah ahli matematik, ahli bahasa, menguasai 4 bahasa. Tapi begitu dia masuk ke alam barzah, masuk ke dalam kubur, semuanya itu tidak bermanfaat baginya. Tapi kalau dia ahli Al-Quran, dia sering mengajarkan Al-Quran, dia belajar Al-Quran, begitu masuk ke alam barzah atau alam kubur, Masya Allah, menjadi penolong baginya. Justru itu hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, usahakan dalam kehidupan kita. Sebelum matahari terbit, bacalah Al-Quran. Sekalipun pendek, sekalipun sedikit. Dan sebelum matahari terbenam, bacalah Al-Quran. Dan kalau kita biasakan ini, Masya Allah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kepada kita. Karena Al-Quran ini juga kalau kita baca, ini juga merupakan makanan untuk roh kita, untuk jiwa kita. Dan Al-Quran itu memberikan ketentraman kepada kita, ketenangan. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. Jadi ini Rasulullah menggambarkan kategori orang-orang yang terbaik. Ya, Rasulullah menggambarkan kategori orang-orang yang terbaik. Atau kita boleh artikan figur manusia-manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada terkadang hamba Allah yang mulia, biasanya kita kan kalau jadi pejabat, mau masuk mobil itu dibukakan pintu, Masya Allah. Ya, kalau datang dalam satu pesta atau pertemuan, oh diistimewakan, dia disediakan kursi depan. Tapi belum tentu dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Belum tentu dia terbaik dalam pandangan Allah Ta'ala. Ada pejabat dalam pandangan manusia
dianggap manusia terhormat. Tapi mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sampah masih lebih bernilai daripadanya. Karena ada ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika kal an'am bal adall. Mereka itu bagaikan binatang, malahan lebih jelek dari binatang. Siapa mereka itu? Allah Ta'ala menyatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal adall. Dan apa bagi mereka itu? Allah Ta'ala nyatakan, laqad dara'na jahannam minal jinni wal ins. Nanti Allah Subhanahu wa taala penuhi mereka dalam api neraka menjadi bahan bakar di api neraka. Karena Allah Ta'ala menyatakan mereka punya hati. Dia lihat kezaliman, dia lihat ketidakadilan. Dia tidak peduli. Dia sudah anggap itu hal biasa. Mengorbankan jiwa orang, membunuh orang demi untuk mempertahankan kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya. Itu mungkin dalam pandangan manusia sebentar aja. Dia itu dimuliakan orang. Masya Allah. Tapi mungkin dalam pandangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan mereka itu bagaikan binatang bal adall. Bagaikan binatang malahan lebih jelek dari binatang. Mempermainkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Menganggap panggilan Allah Ta'ala membandingkan dengan gonggongan anjing. Subhanallah. Jadi hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ketika dia belajar Al-Quran, makin lama dia makin dekat kepada Allah. Makin lama makin banyak hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum man at'ama ta'am. Yang terbaik di antara kalian yang suka memberi makan kepada du'afa, kepada tetangganya, ya, kepada ashabnya. At'amu ta'am. Memberikan makan, membagi-bagi makanan. Sekarang kan Masya Allah saya lihat di masjid-masjid ada yang namanya sedekah Jum'ah. Ya, ada yang namanya lagi apa istilahnya sekarang, sedekah nasi bungkus. Sudah dipendekin itu kalimat sedekah nasi bungkus, saya lupa apa kependekannya. Sedekah nasi bungkus, sanabung atau sinabung, kira-kira begitulah. Artinya sedekah nasi bungkus. Itu Masya Allah. Masya Allah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita untuk kalau ingin yang terbaik, membiasakan diri, hati kita lembutkan. Mungkin ada tetangga kita, ya, terkadang kita bagi makanan kepadanya, atau setidak-tidaknya kita membagikan beras kepadanya supaya dia bisa makan, masak dimakan. Itu sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, kalau kita masak sesuatu, perbanyak kuahnya. Supaya kalau asap ini sampai ke tetangga sebelah, dia tercium enaknya masakan kita, ada sesuatu yang kita bisa bawa kepadanya. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang ini hamba Allah yang mulia, ya Allah. Allah Ta'ala menyuruh kepada kita untuk memberi makan kepada mereka yang memerlukan makanan. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, man
abat ta'am. Mereka atau siapa yang suka membagi-bagi makanan. Kita kan kalau ada perkawinan, Masya Allah. Makanannya, subhanallah. Sampai terkadang, kalau sisa itu, ya Allah. Mungkin ada pegawainya bawa pulang, atau dibuang dari gedung. Tapi jangan kita lupa ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ini memang hadisnya agak tidak enak, Bukan tidak enak kita mendengar dari Rasulullah atau tidak enak, tapi terkadang orang merasa tidak enak untuk menyampaikan. Padahal ini pesan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rata-rata di Jakarta ini, kalau sudah membuat pesta perkawinan, lupa tentang tuntunan dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka pisahkan antara laki-laki dan perempuan, dianggap, aduh, ini pesta kampungan, ketinggalan. Digabungkan laki dan perempuan, ngantri makanan bersama. Subhanallah. Yang satu perempuan depan, yang satu belakang. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang mulai pisahkan perempuan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan syarrut ta'am, makanan yang sejelek-jeleknya, ya. Syarrut ta'am at-ta'amul walimah, ya, yang sejelek-jeleknya makanan di walimah. Walimah itu pesta, ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ud'u man huwal ghani wa yatrukul faqir. Ud'u man huwal ghani wa yatrukul faqir. Tidak, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dia mengundang orang-orang yang kaya, yang sudah biasa makan enak, sudah biasa. Tapi yang fakir-fakir dilupakan. Jadi justru itu, hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, supaya kita terlepas dari yang begini, ya, ketika kita akan melaksanakan pesta di gedung, sebenarnya nggak perlu melaksanakan pesta di gedung. Ini datangnya corona juga, ini ada hikmah yang baik untuk mereka yang mengawinkan anak. Pernah keluar peraturan kita nggak boleh bikin pesta di gedung. Kalau bikin pesta satu tempat, nggak boleh undang lebih dari 40 orang. Jaraknya harus dijaga. Jadi corona juga mengajarkan sesuatu kepada kita. Balik untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang kita terlalu berhura-hura mengawinkan anak di gedung. Ini saya mohon maaf. Malahan terkadang bertanding. Subhanallah. Siapa yang pakai gedung yang paling mahal? Ya, dengan astagfirullahaladzim, apa namanya? Dengan bermacam-macam periasi-periasi. Tidak lain dan tidak bukan, ini hanya untuk show. Padahal ketika terjadi ikatan perkawinan, yang kita harapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah keberkahan di dalam pernikahan mereka. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, biasakan untuk memberikan makanan kepada orang mereka yang perlu. Apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah. Banyak pengusaha-pengusaha kecil yang usahanya nyunsep, mati, tutup. Kadang-kadang mungkin untuk membeli makanannya sudah susah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, at'am ta'am,
berikanlah makan kepada mereka. Yang ketiga. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum, ini kepada kaum lelaki, khusus kepada kaum lelaki. Nanti ada kepada kaum wanita. Khairukum khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian, ya, yang terbaik di antara kalian wahai kaum lelaki, yang akhlaknya lembut kepada keluarga. Dia menuntun keluarganya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tanggung jawabnya sebagai seorang lelaki. Dan dia tahu untuk menjaga kemuliaan istrinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Karena Rasulullah telah memberikan contoh-contoh yang baik sebagai akhlak seorang suami. Lembut kepada keluarganya, berakhlak baik kepada keluarga, berakhlak indah kepada keluarga. Ya, mungkin ada lelaki yang memenuhi semua kebutuhan istrinya. Masya Allah. Ya, kekayaan yang berlimpah ruah. Tapi dia tidak pernah terpikir untuk mendidik istrinya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lelaki itu tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Tanggung jawab. Karena dia Allah Ta'ala telah berikan wewenang. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dakum bil ba'd. Lelaki itu merupakan pemimpin yang mengatur kemaslahatan rumah tangganya, mengatur kemaslahatan istrinya, untuk mengatur akhlak istrinya menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab lelaki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum, yang terbaik di antara kalian wahai kaum lelaki adalah yang bertanggung jawab dengan lemah lembut mendidik kepada keluarganya untuk jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lelaki yang tidak mendidik kepada keluarganya. Dia menyediakan segala-galanya yang diperlukan oleh istri. Istrinya perlu pembantu 3 orang, dikasih 3 orang. Tapi ketika istrinya akan berdandan, yang dipentingkan baginya adalah dandanannya. Sekalipun lekuk-lekuk badannya harus nampak. Subhanallah. Tapi itu tanggung jawab kita. Dan yang kelima. Nah, yang kelima kepada kaum perempuan. Kalau mau jadi perempuan yang terbaik. Ketika seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirina ya Rasulullah, terangkan kepada kami ya Rasulullah. Figur perempuan itu yang cantik, istri yang cantik itu gimana ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, idza nadartaha tasurra. Idza nadarta 'alaiha tasurra. Apabila engkau memandang kepadanya, ini antara suami istri. Ya, hamba Allah ini bertanya, ya Rasulullah, istri itu yang cantik, yang terbaik itu gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bila engkau memandang kepadanya, menyenangkan pandanganmu, menyejukkan hatimu.
Sebenarnya ini signal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Kalau ingin menjadi istri yang terbaik, penampilan kepada suami itu harus dijaga. Saya berikan contoh begini. Terkadang kaum perempuan kalau sudah nikah, lama-kelamaan dia anggap suaminya ini sudah merupakan sertifikat hak milik, sudah nggak bisa diganggu-gugat. Mungkin ada benarnya cara berpikir begini, tapi lebih banyak salahnya. Justru itu penampilannya asal aja. Jadi ketika akan keluar rumah, Masya Allah, wangi-wangian, serba semerbak harum, Masya Allah, tercium. Justru itu terkadang ada lelaki. Ketika umpama dia pulang dari kerjaan, ya, atau dia datang dari mana-mana, masuk ke rumah. Ataupun ketika dia ada di rumah, ketika dilihat istrinya sudah berdandan dengan cantik, wangi-wangian sudah tercium, si suaminya bakal tanya, mau kemana? Karena sudah biasa tidak pernah berdandan di hadapan suaminya. Jadi suaminya tahu ini kalau sudah berdandan berarti ini ada keperluan di luar, ke pesta atau kemana. Ya Allah. Kita mau letakkan di mana ini ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hadis yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ad-dunya mata, wa khairul mata'iha al-mar'atus salih. Kalau umpama dunia ini diumpamakan satu taman atau perhiasan, taman, maka perhiasan yang paling baik di dalam taman tersebut figur wanita yang saleh. Wanita yang saleh itu gimana? Dia nggak peduli ketika dia akan keluar rumah, dia akan tutup semuanya, lekuk-lekuk badannya kadang-kadang. Tapi di depan suaminya, Masya Allah, dandanannya ketika suaminya melihat menyenangkan, menyejukkan pandangannya, menyenangkan hatinya. Tercium bau yang wangi dari badannya. Masya Allah. Itu kalau kita ingin menjadi wanita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang hamba Allah yang mulia, terkadang karena kita sudah anggap ini sudah hak milik kita, suami. Ya, sudah dia terima apa adanya. Memang benar, suami akan terima apa adanya. Tapi penampilan di hadapan suaminya itu diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh. Sehingga Rasulullah mengatakan, bila engkau memandang kepadanya, menyejukkan pandanganmu, menyenangkan hatimu. Nah, ibu-ibu para pendengar, kaum wanita yang para pendengar, terjemahkan sendiri aja makna ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan menyindir kepada kita. Berhati-hati ketika suami memandang kepada kita. Berhati-hati ketika kita berada dengan suami. Jangan nanti pada waktu akan keluar pesta, Masya Allah, berdandan aja di hadapan kaca itu berjam-jam. Masya Allah. Padahal yang beli minyak wangi ini suami. Minyak wanginya ini hanya dipakai ketika akan keluar. Subhanallah, subhanallah. Ada di dalam riwayat, subhanallah, Khadijah radhiyallahu anha biasa mengasapin badannya itu dengan wangi-wangian. Dan Khadijah menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang. Kalau sekarang kan sudah ada semprot minyak wangi, kita udah nggak perlu pakai asap lagi dengan apa namanya dupa, astagfirullah, apa namanya ya. Saya lupa itu yang kalau kita bakar dia keluar wangi. Sekarang tinggal semprot bagi wangian. Jadi kalau ingin jadi wanita yang terbaik, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, ketika suami memandang kepadamu,
menyenangkan pandangannya, menyejukkan hatinya. Dan apabila dia menginginkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, engkau akan mentaatinya. Itu wanita yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dalam perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling gampang masuk surga itu perempuan. Wanita paling gampang masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalla fi waqti wa shaum Ramadan." Ya, salat pada waktunya dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa ta'a zaujah, dan dia taat kepada suaminya. Dakhala jannah, dia masuk jannah dari pintu mana yang dia inginkan. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah bermi'raj, dinampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak di dalam neraka itu kaum perempuan. Itu hadis yang sangat kuat, hadis sahih. Dalam riwayat Tabrani ada, dalam riwayat Bukhari Muslim juga ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinampakkan penduduk neraka itu banyak daripada kaum perempuan. Rasulullah bertanya kepada Jibril, dan Jibril menerangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dari umat. Di antaranya mereka itu yang suka menyakitkan suaminya. Ya. Tidak taat kepada suaminya. Penampilan nanti nampak kecantikannya akan ketika keluar rumah. Jadi ibu-ibu pendengar sekalian, ya, pengantin-pengantin yang baru, ciptakanlah surga di dalam rumah tangga dengan mentaati apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam arahkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ad-dunya mata' wa khairun mata'nya al-mar'ah salih." Kalau umpama dunia ini atau rumah tangganya ini bagaikan satu taman, maka perhiasan yang paling indah dalam taman tersebut figur wanita yang saleh, taat kepada Allah dan dia taat kepada suami. Dan kepada kaum lelaki sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum li ahlihi. Yang terbaik bagi kalian kaum lelaki adalah yang berakhlak mulia, indah, lembut, mencintai istrinya dengan lemah lembut. Itu lelaki yang terbaik. Dan yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di antara kalian yang terbaik, Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanakum qadha. Yang terbaik di antara kalian yang cepat membayar hutang. Justru itu kita jangan gampang-gampang berhutang. Kalau kita berhutang umpama kita janji 2 minggu, bayar 2 minggu. Lebih baik lagi kalau sebelum 2 minggu kita bayar. Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bertanya apa dia mempunyai hutang. Kemudian para sahabat menyatakan, benar ya Rasulullah, dia berhutang kepada fulan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, sallu alaihi, salatkanlah untuknya. Tapi Rasulullah tidak mau mengimami untuk salat jenazah. Kemudian bangkit seorang lelaki dan mengatakan kepada Rasulullah, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, alayya din. Ya Rasulullah, tanggung jawab saya hutangnya dia. Jadi dia akan membayar. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam menyalatkan kepada hamba Allah tersebut. Jadi hutang jangan kita anggap gampang. Sebab kebanyakan kalau kita berhutang, subhanallah,
Kebohongan-kebohongan bisa terjadi. Kita janji 2 bulan, 1 bulan nggak, 2 minggu, 1 bulan nggak dibayar. Lama-lama, karena orangnya nggak nagih-nagih, ya kita berlagak lupa. Allah tidak melarang kita berhutang. Kalau kita terdesak kita berhutang, tidak dilarang oleh Allah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang terbaik di antara kalian adalah kalau dia berhutang, dia cepat membayar. Dan orang yang memberikan hutang, itu ada fadilah khusus dari Allah Ta'ala. Ketika dia ringankan orang yang berhutang, umpama dia nagih, orang yang mengatakan, saya mohon maaf, perhitungan saya meleset, saya masih belum punya duit. Dia masih tetap senyum, berikan kesempatan kepadanya. Tapi terkadang hamba Allah yang mulia ketika kita akan berhutang kepada seseorang, sekalipun kita belum tahu dari mana sumbernya yang kita akan bayar, terkadang kita dengan gampang menjanjikan kepadanya, insya Allah 2 minggu saya kembalikan uang. 2 bulan belum dikembalikan, 3 bulan belum dikembalikan. Dan kalau hutang ini terbawa sampai yaumul akhir, celakanya kita akan membayar dengan amal ibadah kita kepada orang tersebut. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasul insya Allah menjadi siraman rahmah bagi kita sekalian. Dan kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar dari Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada yang menyimak kajian kita di sore hari ini. Masya Allah ya, Masya Allah, semoga kita adalah hamba-hamba yang tergolong sebagai hamba-hamba terbaik yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Z.M. Hamid di sore hari ini. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau ingin berdialog bersama Ustadz, bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 08111999720 dan ikhwan akhwat juga bisa menelpon kami di 0218451512. Pak Ustadz, kita langsung saja ke pertanyaan Ustadz ya. Karena waktu sudah sangat singkat sekali Ustadz. Ini pertanyaan pertama Pak Ustadz, datangnya dari Bapak Ahmad Sanusi di Jakarta Selatan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sebagai orang awam dalam memahami agama Islam, saya sering menonton video-video yang berada di YouTube Pak Ustadz pada acara Hafiz Indonesia, yang dimana banyak sekali anak-anak kecil yang bertalenta yang dengan indah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran dengan merdu Pak Ustadz. Nampaknya anak-anak itu sangat cinta dan dekat dengan Al-Quran Pak Ustadz. Saya merasa sangat malu pada diri saya sendiri Ustadz. Saya diberikan umur yang lumayan lama tapi belum bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Sepertinya saya sangat kalah dengan anak-anak kecil itu Ustadz. Karena anak-anak kecil itu belum tentu hisapnya, saya sendiri yang sudah pasti hisapnya kalah dengan mereka Pak Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa memanfaatkan umur yang sisa ini untuk bisa kembali beribadah kepada Allah dan bisa mencintai Al-Quran. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rasa malunya bapak itu kepada anak-anak tersebut berarti itu ada kemauan dan niatan yang baik. Pasti ada fadilah dari Allah Ta'ala. Pasti ada nilai dari Allah Ta'ala. Artinya ada kesadaran yang Masya Allah dan diri. Yang paling baik begini. Memang kita udah gak bisa bertanding dengan mereka. Karena mereka mungkin sudah dididik dari kecil. Tapi kita bisa mengambil pelajaran. Mungkin anak-anak bapak sudah besar. Cucu-cucunya bapak. Didik kepada mereka Al-Quran. Dan untuk dirinya bapak sendiri. Jangan putus asa untuk belajar Al-Quran. Kalau bapak masih belum bisa baca Al-Quran,
Belajar. Tidak usah malu. Lebih baik kita merasa malu sekarang kalau kita merasa malu diajar oleh anak muda daripada nanti kita akan merasa rugi di dalam kubur. Dan usahakan perbanyak membaca Al-Quran. Kalau umpama aja Bapak sudah bisa membaca Al-Quran dan tiap hari Bapak baca Al-Quran, itu insya Allah dalam 1 bulan Bapak bakal lancar membaca Al-Quran. Dalam 1 bulan. Jadi dengan kalimat yang lain, jadikan Al-Quran ini bagian dari kehidupan kita. Contoh begini, Bapak kan perlu makan, Ya. perlu minum, perlu tidur. Itu kan bagian daripada kehidupan kita yang kita nggak bisa tinggalkan. Masukkan lagi satu, Al-Quran. Saya nggak bakal tidur sebelum baca Al-Quran. Saya nggak akan biarkan matahari terbit sebelum membaca Al-Quran. Saya tidak akan biarkan matahari terbenam sebelum membaca Al-Quran. Insya Allah dalam 1 bulan Bapak baca Al-Quran bakal lancar. Karena apa? Karena Bapak juga nanti dibantu oleh Allah Ta'ala untuk mempermudah kita merecite Al-Quran. Insya Allah terjawab. Baik, syukron atas jawabannya Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari hamba Allah yang berada di Bekasi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya jadi teringat dengan surah At-Tahrim ayat yang ke-6, yakni ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, Pak Ustadz. Pertanyaannya, pada kenyataannya kita melihat ada juga para suami yang dengan sengaja mendorong istri dan keluarganya ke dalam api neraka, Pak Ustadz. Padahal dengan jelas-jelas Allah memerintahkan untuk menjaga keluarga dan istrinya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, memang betul dalam Al-Quran ini artinya peringatan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan lebih banyak tertuju ini kepada kaum lelaki. Karena mereka pemimpin di dalam rumah tangga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bendung dirimu atau jaga dirimu dan keluargamu dari nanti diadab di api neraka. Sebab nanti akan bertanggung jawab pertama yang akan ditanya kita, kaum lelaki. Allah Ta'ala telah berikan wewenang kepada kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Surganya sang perempuan kepada suaminya. Tapi kalau suaminya, ini contoh aja, contoh. Sekarang kan orang, Masya Allah, motor itu di jalan bagaikan belalang motor di jalan. Kalau kita perhatikan ada yang membonceng istrinya di motor, Masya Allah dengan jilbabnya yang begitu rapi, pakaiannya yang tertutup semua, Masya Allah. Ini artinya seorang suami yang berhati-hati untuk menjaga aurat istrinya. Ada yang membonceng istrinya dengan rok pendek, ya, duduk nyamping, otomatis kan angin pahanya sudah nampak. Ada yang mungkin pakai bajunya agak sopan, tapi ya kepalanya, rambutnya terbuka, terurai-urai. Dan bagi dia itu dianggap hal biasa. Ada lagi ketika dia jadi pejabat, dia malu kalau istrinya mau pakai jilbab. Banyak. Ini namanya mendorong bukan cuma istrinya, mendorong dirinya dan istrinya ke dalam api neraka. Jadi justru itu kita perhitungkan bukan hanya diri kita, keluarganya kita, karena mereka ada di bawah tanggung jawabnya. Lindungi mereka daripada adab api neraka. Bagaimana kita melindungi? Bimbing mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran. Ini jangan engkau lakukan. Ini engkau harus lakukan. InsyaAllah terjawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari Bapak Ibrahim yang berada di Citerep Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan mengenai Al-Quran Pak Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya sikap kita saat ada orang yang membaca Al-Quran? Lalu apa yang kita lakukan ketika sedang menyimak orang yang membaca Al-Quran tapi banyak ayat yang dibaca tidak sesuai ilmu tajwid? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang terbaik bagi kalian, khairukum, ketika orang bertanya siapa yang terbaik ya Rasulullah di antara orang yang beriman ini, Rasulullah menyatakan alladzi yanfa'uhum linnas, mereka yang bermanfaat kepada manusia. Ketika ada orang yang baca Al-Quran dan kita tahu bacanya ini mungkin ada yang panjang dia nggak panjangkan, ada yang pendek dia balik dia panjangkan. Jadi artinya mungkin kemampuan hamba Allah ini belum begitu mengerti tentang untuk baca Al-Quran. Kita yang mendengar, alangkah baiknya untuk kita tunjukkan kepadanya. Alangkah baiknya untuk kita ajarkan kepadanya. Tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Karena itu juga kalau kita diamkan, sama dengan kita masa bodoh. Kalau kita sampaikan, berarti kita memanfaatkan diri kita untuk orang lain. Masya Allah. Dia termasuk orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Jangan kita diam. Hanya cara penyampaiannya itu dengan akhlak yang indah. Karena Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Ya, dengan cara yang baik, ya, bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'idhatil hasanah, dan dengan cara yang sangat baik. Mungkin kemampuannya yang baca ini hanya sampai di sini. Dia belum banyak mengerti tentang tajwid. Insya Allah terjawab. Baik Ustadz, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari Ibu Aisyah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah. Amin. Pak Ustadz, apakah kalau istri yang terzolimi oleh suaminya, tapi istrinya itu bersabar Pak Ustadz, apakah kesabarannya itu akan menghapus dosa-dosanya dan menaikkan derajatnya di dunia dan akhirat Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Masya Allah. Masya Allah. Sabar. Berbicara tentang sabar itu gampang. Menjalani sabar itu tidak gampang. Iya. Ya? Iya, Ustaz. Sekalipun Ustaz. Terkadang Ustaz kalau berbicara tentang sabar, Masya Allah. Tapi begitu dikoreksi sedikit, agak tersinggung. Jangan. Tapi perlu ibu tahu. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memakai kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan kalimat yang lain, Allah tidak pernah akan meninggalkan orang yang sabar. Dan pasti orang yang sabar itu berlimpah ruah fadilahnya dari Allah Ta'ala yang dia berkata. Kalau ibu bertanya akan menjadi penghapus dosa, insya Allah Allah Ta'ala akan jadikan juga itu sebagai penghapus dosa. Sebab kesabaran seorang istri yang dizalimi oleh suaminya, itu Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan, innallaha ma'as-sabirin. Di ayat yang lain Allah Ta'ala telah ingatkan bahwa kita ini manusia selalu akan mendapatkan benturan-benturan cobaan dari Allah Ta'ala. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Ya.
Suami yang suka menzalimi kepada istrinya ini hidup dengan ketakutan, tidak enak. Ini merupakan salah satu cobaan Allah Ta'ala kepadanya. Tadahkan tangan, minta kepada Allah, supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada suami. Sebab mungkin satu waktu di ujung kesabarannya ibu, suaminya ini berputar. Yang tadinya dia ini suka menzalimi kepada ibu, tiba-tiba dia mungkin datang minta maaf. Dia menjadi manusia yang lembut. Dia sadari kesalahannya. Sebab kalau Allah Ta'ala akan membalikkan sesuatu, bagi Allah Ta'ala itu sangat mudah. Jadi memang kesabaran itu akan menghapus dosa-dosanya ibu, insyaAllah. Dan akan tertimbun fadilah yang banyak dari Allah untuk itu, insyaAllah terjawab. Baik, Pak Ustadz, nampaknya kita sudah di penghujung waktu, Ustadz. Mungkin bisa disimpulkan untuk materi kita di sore hari ini, Ustadz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah dalam kehidupan kita menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan beberapa jalan yang kita bisa jadikan merupakan jalan yang untuk kita menuju kepada menjadi hamba Allah yang terbaik menurut pandangan Allah. Tidak peduli, jangan peduli apa omongan orang, jangan peduli apa penilaian orang. Kita tidak butuh penilaian orang. Yang kita butuh adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena penilaian orang itu bisa sebentar aja dia bisa berubah. Pagi mungkin dia nilai kita baik, sore mungkin dia nilai kita ini orang tidak baik. Terkadang teman baik, pagi Masya Allah mungkin dia tahu ini orang. Ketika satu waktu dia datang mau pinjam duit, kebetulan yang dia mau pinjam ini orangnya lagi nggak punya duit, artinya lagi begitu orangnya ini tidak kasih, mungkin dia nilai orang ini tidak baik. Nggak usah peduli dengan penilaian orang, kita peduli dengan penilaian Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menyatakan alaihissallahu biahkamil hakimi, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya yang akan menilai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada yang tengah menyimak kajian kita di sore hari ini. Semoga tadi nasihat-nasihat tadi dari Ustadz Z. M. Hamid bisa menjadi wawasan kita, menjadi ilmu untuk kita, dan tentunya bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya di sore hari ini. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta diri karena saya mau pulang. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhir kata bersama saya Hafiz Al-Floresi ditemani Mas Neza di kameramen. Namun sebelumnya kami juga berterima kasih kepada Bapak Abdullah. Mohon maaf pertanyaannya belum sempat terbacakan. Bapak Abdullah yang berada di Ciledug, terus hamba Allah yang berada di Bogor. Terus kami juga sampaikan kepada para pendengar yang sudah menyampaikan atensinya, memberikan atensinya kepada Ibu Romi yang berada di Ciracas. Ada banyak, Masya Allah, para hamba Allah yang telah memberikan atensinya di sore hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf karena kita keterbatasan waktu, jadi kami belum sempat untuk membacakan semua pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Akhir kata bersama saya Hafiz Al-Floresi ditemani Mas Neza di kameramen dan Abi Agus di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.